Assalamualaikum, halo anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial, dengan materi keanekaragaman hayati. Nah, Ibu mau bertanya nih, apakah kalian tahu maksud dari keanekaragaman hayati itu? Kalau belum tahu, simak ya penjelasannya. Menurut Sudarsono 2005, keanekaragaman hayati adalah segala bentuk variasi mengenai ketersediaan jenis genetik dan keanekaragaman ekosistem. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga adalah salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Karena keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis, spesies, dan ekosistem. Ayo, mari kita simak mengenal kosakata baru. Kosakata baru hayati. Hayati adalah berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Flora adalah alam tumbuh-tumbuhan di suatu daerah. Genetik adalah berhubungan dengan keturunan atau gen, dan gen adalah bagian sangat kecil dalam tubuh kita yang membawa sifat keturunan. Nah, ada lagi nih, ternyata ada 3 daerah persebaran keanekaragaman hayati loh. Mari kita simak. Di sini ada peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada garis Wallace, merupakan garis yang membatasi zona Asiatis dan zona peralihan. Yang kedua, sementara garis Weber membatasi zona peralihan dan zona Australis. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, Indonesia bagian barat Asiatis. Yang kedua, Indonesia bagian tengah peralihan. Dan yang ketiga, Indonesia bagian timur Australis. Dan apakah kalian tahu persebaran flora di Indonesia dan ciri-cirinya? Ayo, belum tahu kan? Yuk kita bahas persebaran flora. Persebaran flora. Yang pertama, flora bagian barat atau Asiatis. Ciri-ciri flora tipe Asiatis ini bersifat heterogen. Yang kedua, keberagaman tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, meranti, keruing, mahoni, dan lain-lain. Dan yang ketiga, selalu hijau sepanjang tahun. Dan yang keempat, terdapat flora endemik seperti Rafflesia arnoldi. Seperti contoh gambar berikut, ada pohon jati dan pohon mahoni. Yang kedua, ada flora bagian tengah atau peralihan. Ciri-ciri flora tipe peralihan ini adalah yang pertama, daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek. Yang kedua, tumbuhannya kecil. Yang ketiga, curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain yang pertama ada anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Ini contoh gambar pohon cengkeh dan pala. Dan yang ketiga ada flora bagian timur atau Australis. Ciri-ciri tipe flora Australis adalah yang pertama, didominasi jenis palem-paleman seperti sagu dan nipah. Yang kedua, ada pula jenis pohon berkayu seperti merbabu dan damar. Dan yang ketiga, vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasi pohon konifer. Ini gambar contoh
pohon sagu. Selanjutnya, fauna. Apa kalian tahu persebaran fauna di Indonesia dan ciri-cirinya, anak-anak? Ayo kita bahas persebaran fauna. Persebaran fauna. Yang pertama ada fauna bagian barat atau asiatis. Ciri-ciri fauna tipe asiatis adalah yang pertama, terdapat hewan endemis seperti badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera. Yang kedua, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, kerbau. Dan yang ketiga, hewan reptil. Ada ular, buaya, tokek, kadal, biawak, dan bunglon. Jenis burung juga tidak terlalu banyak dan warna burungnya kurang menarik, tetapi dapat berkicau seperti gagak, jalak, elang, merak, dan kutilang. Dan ada berbagai macam kera jenis ikan tawarnya sangat beragam. Yang pertama ada ikan pesut dan arwana. Dan yang kedua ada fauna bagian tengah atau peralihan. Ciri-ciri fauna tipe peralihan ini adalah yang pertama, jenis faunanya merupakan campuran tipe asiatis dan australis. Sifatnya endemis karena biasanya hanya dijumpai di suatu kawasan saja, mencakup Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Mamalianya ada anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius, dan sebagainya. Dan reptil ada komodo, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Dan burung ada maleo, kakak tua, nuri, rangkong, dan sebagainya juga. Yang ketiga ada fauna bagian timur atau australis. Ciri-ciri fauna tipe australis ini adalah hanya ada sedikit tipe kera. Banyak dijumpai binatang berkantong seperti kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Ada banyak jenis burung warna-warni seperti cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan sebagainya. Jumlah ikan tawarnya terbatas. Ikan laut umumnya berbentuk panjang, ukuran binatang menyusui relatif kecil, meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Selanjutnya ada manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai bahan pangan. Kita memiliki banyak bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, aneka cabai, dan masih banyak lagi. Bumbu ini membuat olahan masakan Nusantara menjadi beragam dan lezat. Dan yang kedua, sebagai obat-obatan. Yang pertama, cacing untuk membuat obat tifus. Yang kedua, kulit buah kina untuk obat anti malaria. Yang ketiga, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing. Yang keempat, kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Yang ketiga, sebagai bahan kosmetik. Tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan bahan-bahan kosmetik loh, dan perawatan tubuh seperti lidah buaya untuk penyubur rambut. Serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Yang keempat, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indonesia memiliki banyak wahana alam yang bisa diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian. Selain itu, perkakas dan bahan bangunan juga bisa diolah dari kayu, rotan, atau bambu. Nah, bagaimana penjelasan dari Ibu? Sudah jelas bukan tentang flora, fauna, dan manfaat-manfaatnya? Sekian dari pembelajaran Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.